Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Agronomia AS Channel. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat, dan sukses selalu. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi dengan teman-teman tentang budidaya ikan nila semi intensif versi saya. Nah, yang saya maksud budidaya ikan nila semi intensif ini yaitu karena yang pertama saya tidak menggunakan aerator. Nah, ini teman-teman, tidak ada aerator, hanya ada air yang masuk. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan pakan pabrikan full, tetapi saya padukan antara pakan pabrikan dan pakan alami seperti bermacam-macam daunan, daun singkong, daun pepaya, daun labu siam, dan daun kangkung, dan ada beberapa lagi jenis dedaunan yang ada di kebun yang sering saya berikan ini. Nah, teman-teman, keunggulan dari budidaya ikan nila ini dari sisi kualitas dagingnya ini berbeda dengan ikan yang hanya diberikan satu jenis makanan. Ini menurut saya. Ya. Karena yang saya pernah saya coba konsumsi, kalau yang ikan yang saya pelihara ini yang semi intensif ini daging ikannya itu lebih padat. Dia lebih padat dari ikan yang hanya satu jenis makanannya. Saya juga pernah coba dulu yang budidaya ikan yang tidak dipadukan makanannya, itu memang beda. Dia dagingnya sedikit agak lembek, kemudian sedikit agak berair, menurut saya. Nah, tapi teman-teman tidak tahu kalau teman-teman yang lain, ini menurut saya. Bahwa daging yang dihasilkan dari budidaya seperti yang saya lakukan ini, yang saya sebut semi intensif ini, perpaduan beberapa jenis makanan, ini kualitas dagingnya memang padat. Ya, saya perkirakan teman-teman atau saya menduga bahwa karena dedaunan itu tidak hanya sekedar untuk membuat ikan kenyang, tapi dia mengandung vitamin alami. Jadi untuk melengkapi karbohidrat dan protein yang ada di pakan pabrikan itu, dilengkapi dengan vitamin alami yang ada di daunan, jenis-jenis dedaunan yang diberikan ini kemungkinan yang membuat kualitas daging dari ikan yang diberi pakan alami ini kualitasnya bagus. Dagingnya keras dan dia tebal. Ya, dia tidak berair, agak berair lembek begitu. Ya, kalau dari sisi pertumbuhan mungkin saja yang full pakan pabrikan itu lebih cepat. Tapi menurut saya tidak jauh beda juga dengan sistem budidaya yang diberi pakan alami seperti ini. Di sini teman-teman, ikan yang saya pelihara di kolam terpal ini
Ini kalau saya lihat perkembangannya cukup bagus, dia ikannya tebal-tebal dan pertumbuhannya juga cepat. Ini yang ada di dalam kolam saya ini yang sekarang ini baru 2,5 bulan. 2,5 bulan ini, tapi ukuran yang saya kasih masuk yang lalu 2 jari. Ukuran 2 jari. Nah ini teman-teman. Selain dari dedaunan yang saya berikan, masih ada lagi satu jenis pakan yang juga saya berikan setiap 2 hari sekali, adalah jagung giling. Jadi jagung yang biasa dikasih ayam itu, ini saya berikan setiap 2 hari sekali. Ya, yang agak kecil itu. Ini teman-teman. Jadi itu juga yang bisa membuat kualitas dagingnya lebih bagus dan bobotnya lebih bagus. Nah, ini yang lalu yang saya panen lalu ini bobotnya itu sudah paling di bawah itu 2 ekor per kilo. Ada yang 800 gram, 700 dan bahkan ada yang 1 kilo per ekor. Ini yang saya sudah panen yang lalu. Dan ini saya target kembali, ini nanti saya panen kalau sudah mencapai paling di bawah 2 ekor per kilo atau setengah kilo per ekor. Nah, ini teman-teman. Ini kolam saya lebarnya 1,80 meter dan kedalaman airnya ini 1 meter. Tapi untuk kedalaman air itu bisa di setel di pipa kontrolnya. Nah, ini untuk ukuran kolam saya ini yang lebar 1,80 meter, panjang 4 meter. Ini ikan yang di dalam ini 500 ekor. Jadi ada 500 ekor. Ada 2 kolam saya, itu yang dibawa lagi 1. Jadi 2 kolam itu isi 1.000. Ini teman-teman. Nah, untuk mencapai berat bobot minimal 500 gram per ekor. Ini kalau pengalaman saya di sini itu umur antara 5 bulan 6 bulan. Jadi saya tidak tidak harus bawa target 4 bulan atau 3 bulan. Ini target 6 bulan. Tapi target bobotnya itu standar 500 gram ke atas. Nah, ini teman-teman. Jadi mungkin kalau pertumbuhannya ini dibandingkan dengan yang full pakan pabrikan, ya mungkin memang ini sedikit agak lambat. Tapi untuk pasarannya di tempat saya ini lebih disuka orang karena kualitas daging ikannya. Kualitas daging ikan yang lebih padat. Dan harga di tempat saya sekarang itu berkisar antara 30 sampai 35.000 per kilo. Ini harga umum yang ada di tempat saya. Kalau yang saya panen yang lalu masih harga 30. Nah, sekarang masih harga sekitar itu, kisaran 30 sampai 35.000 per kilogramnya. Nah, ini teman-teman. Jadi itu keunggulan dari budidaya sistem semi intensif. Kemudian alasan lain saya
pakai sistem semi intensif karena saya juga di kebun melimpa dedaunan. Jadi untuk menghemat sedikit pakan pabrikan daripada beberapa daun tanaman yang dipangkas terbuang percuma seperti daun labu siam, daun ubi, kangkung saya budidayakan sendiri untuk khusus pakan ikan. Nah, sedikit menghemat biaya. Itu alasannya sehingga saya pakai sistem budidaya semi intensif tanpa aerator. Nah, ini airnya sewaktu-waktu saya kurangi, dan kebetulan juga karena airnya ini saya juga pakai untuk penyiraman tanaman, sebagaimana saya buatkan video yang saya sudah upload beberapa lalu, fungsi lain dari kolam ini, sehingga dengan seringnya dipakai untuk menyiram tanaman, maka otomatis bahwa air ya kotornya yang ada di dalam itu bisa keluar. Ini teman-teman, ikan-ikannya di bawah. Dan saya kira sekian dulu video dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan semoga ini menjadi salah satu referensi bagi teman-teman yang ingin budidaya ikan nila. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.